Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang corporate social responsibility dan prinsip keberlanjutan. Kegiatan corporate social responsibility merupakan kegiatan tanggung jawab yang harus dan wajib dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan saat ini harus berkelanjutan. Artinya, bukan merupakan sebuah tindakan seremonial saja yang dilakukan pada event tertentu atau hari tertentu saja dan pada saat itu saja. Tapi kegiatan corporate social responsibility yang diinginkan oleh pemerintah dan dunia sosial adalah kegiatan yang berkelanjutan. Jadi misalnya kalau dulu yang namanya kegiatan corporate social responsibility itu hanya memberikan sebuah aset, kemudian dikelola oleh masyarakat dan perusahaan lepas mengelola itu karena hanya sebagai tanggung jawab biasa. Tetapi saat ini perusahaan harus ikut memikirkan keberlanjutan dari program-program yang dibuat oleh dia. Karena CSR saat ini sudah benar-benar harus memiliki 3 prinsip triple bottom line. 3 prinsip CSR ini benar-benar harus ditanamkan pada program CSR perusahaan sehingga benar-benar harus memiliki kebermanfaatan yang berkelanjutan demi kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, perusahaan lebih banyak memiliki 1 atau 2 program CSR saja yang berkelanjutan tetapi. Kalau dulu kan perusahaan-perusahaan itu banyak membuat program-program CSR, contoh charity event atau misalnya donor darah. Itu hanya by event tertentu, setelah event itu selesai hilang sudah. Kalau sekarang perusahaan sudah mulai memikirkan program-program yang mereka harus buat bermanfaat dan berkelanjutan. Contohnya ada perusahaan yang membuat program CSR-nya bersama masyarakat, membina masyarakat untuk ikut menanam bahan baku dari perusahaan mereka. Jadi masyarakat-masyarakat di sekitar sana diajak untuk belajar dan diajak untuk menanam bahan baku untuk perusahaan mereka. Sebut saja jahe merah, contohnya. Kemudian perusahaan mengelola itu, membantu masyarakat di sekitarnya, sehingga bahan baku yang diciptakan atau dibuat oleh masyarakat sekitarnya itu bisa dibeli oleh perusahaan dan digunakan oleh perusahaan. Yang terlihat di sini pertama adalah dari faktor ekonomi. Selama masyarakat itu ikut dalam program penanaman jahe merah itu, selama itu pula mereka mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dan selama perusahaan itu ada, masyarakat di sekitarnya pun akan terus terbantu secara ekonomi. Jadi programnya bukan hanya seremonial sekali pelatihan saja selesai, tidak. Tapi berkelanjutan, contohnya itu. Kemudian ada perusahaan yang membuat juga bantuan kesehatan. Jadi bantuan kesehatan itu tidak hanya seremonial saja. Tapi mereka benar-benar membantu masyarakat, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bantuan-bantuan kesehatan.
Kemudian mereka ikut serta dalam melatih masyarakat dan memberikan informasi pada masyarakat sekitarnya, melatih mereka untuk siap siaga terhadap berbagai macam penyakit-penyakit tertentu dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh-contoh program CSR yang berkelanjutan. Jadi dana yang digunakan juga akan terus ada dan berkelanjutan. Di samping eh, kegiatan tersebut terus menjadi hal yang positif bagi lingkungannya, bagi sosialnya, bahkan bagi ekonomi masyarakat sekitarnya. Hal tersebut juga bisa menciptakan reputasi yang baik bagi perusahaan, sehingga nanti akan menimbulkan citra positif untuk perusahaan dan lingkungannya tentu. Nah, itulah contoh program CSR yang harus berkelanjutan sampai saat ini, ya, yang diinginkan saat ini. Oke, dalam menciptakan CSR yang berkelanjutan, konsep CSR berubah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang tadinya hanya sebagai bagian dari tanggung jawab saja, sekarang bergeser. Lebih dari itu, bukan hanya sebagai tanggung jawab, tapi harus menciptakan nilai bersama. Ya, atau lebih dikenal dengan konsep CSP, Creating Shared Value. Jadi bukan hanya membuat program yang menguntungkan secara ekonomi, lingkungan, dan sosial saja, tapi harus menciptakan nilai bersama. Ya, bukan hanya menguntungkan bagi perusahaan saja, atau bukan hanya menguntungkan bagi masyarakatnya saja, tapi harus menguntungkan bagi semuanya. Meningkatkan ekonomi semuanya, meningkatkan lingkungan yang lebih baik, menciptakan keadaan sosial yang baik juga bagi keduanya. Ya, jadi konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan pemangku kepentingan. Ya, karena menciptakan nilai bersama ini tidak bisa perusahaan itu bergerak sendiri. Tentu pasti akan berhubungan dengan para stakeholder-nya. Ya, di situ ada pertama ada pemangku kepentingan, ada publik internalnya, ada konsumennya, ada produsen. Kita akan ngambil sesuatu yang paling penting dulu, yaitu pemangku kepentingan. Kenapa menciptakan nilai bersama ini sangat berpengaruh atau sangat membutuhkan pemangku kepentingan? Karena pemangku kepentingan sangat menginginkan reputasi baik dari program-program yang dibuat oleh perusahaan untuk menguntungkan para pemangku kepentingan juga. Ya. Sehingga perusahaan harus melihat sudut pandang pemangku kepentingan itu seperti apa. Ya, jadi dalam membuat program CSR itu kita tidak bisa sembarangan. Lihat juga sudut pandang pemangku kepentingan bagaimana. Apa yang mereka inginkan. Bagaimana pendapat mereka. Tentunya kita harus membuat program yang bisa membuat reputasi perusahaan itu menjadi baik. Dan dan menambah nilai dari produk-produk perusahaan yang kita punya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dalam jangka panjang bagi perusahaan. Reputasi ekonomi yang berkelanjutan dan baik inilah yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan. Ya, hal inilah yang menjadi reputasi baik bagi perusahaan di mata para pemangku kepentingan itu. Inilah juga yang diinginkan oleh perusahaan sehingga nanti setiap program-program berkelanjutan yang mereka buat
akan didukung oleh para pemangku kepentingan. Tentu yang menjadi citra positif bagi perusahaan. Ya, Potter dan Kramer mengklaim bahwa solusi untuk CSR terletak pada prinsip kebersamaan atau nilai bersama. Mereka memberikan contoh yang relevan tentang bagaimana proses yang efisien ditunjukkan untuk menambah nilai bagi perusahaan dan masyarakat pada umumnya. Dengan program CSR yang berbagi nilai bersama, selain pemangku kepentingan pun memandang kita dengan positif, masyarakatnya pun akan memandang perusahaan dengan positif. Kenapa bisa seperti itu? Karena program yang kita buat itu berkelanjutan, membantu kegiatan masyarakat, membantu membantu ekonomi mereka juga. Jadi selama perusahaan ada, program itu pun akan selalu jalan kalau program itu bagus. Dan selama perusahaan ada di lingkungan itu, masyarakatnya pun akan terus terbantu. Di samping reputasi perusahaan menjadi baik, lingkungan juga akan mendukung perusahaan, sehingga perusahaan akan memiliki citra yang positif, yang jangka panjang. Jangka panjang ya. Karena kegiatan CSR itu bukan lagi seremonial, ingat. Tapi harus jangka panjang. Nilai ekonominya jangka panjang, nilai lingkungannya jangka panjang, nilai sosialnya juga jangka panjang. Nilai lingkungan contohnya gini, kalau perusahaan kita memberikan limbah untuk lingkungan, kita harus membuat program CSR yang mengelola limbah tersebut. Sehingga limbah itu dapat digunakan dan tidak beracun bagi lingkungan. Kalau memang perusahaan tidak mampu untuk mengelolanya sendiri, kita gunakan program CSR. Kita bisa bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan. Kita juga bisa bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat tertentu yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengelola limbah. Kita bisa bekerja sama dengan para ahli untuk mengelola limbah tersebut sehingga menjadi bersih bagi lingkungan dan dapat bermanfaat secara ekonomi. Karena konsep nilai bersama ini sangatlah luas. Jadi sebenarnya perusahaan tidak punya alasan mereka tidak bisa mengelola limbah yang mereka miliki. Dengan adanya program CSR yang merupakan tanggung jawab perusahaan secara undang-undang pun tertulis seperti itu, jadi sebenarnya perusahaan tidak boleh tidak mengeluarkan itu. Bisa digunakan untuk program CSR-nya juga, pengolahan limbah. Pengolahan limbah. Limbah-limbah pabrik yang bisa diolah, olah dengan program CSR. Kita berdayakan, kita bekerja sama dengan masyarakat sekitar, kita latih mereka, kita bekerja sama dengan mereka, kita hadirkan ahli-ahli tertentu untuk program kita. Sehingga nantinya reputasi perusahaan pun akan semakin baik. Dan kita tidak mencemari lingkungan. Media sosial, dengan program kita, masyarakat-masyarakat yang perlu dibantu secara ekonomi akan terbantu secara ekonomi. Contohnya yang tadi yang eh, jahe merah. Terbantu, iya, sangat. Yang tadinya ibu-ibu hanya diam di rumah, sekarang dengan diamnya mereka pun sambil merawat merawat jahe merah, mereka bisa dapat penghasilan tambahan. Secara sosial terbantu, secara ekonomi terbantu, secara lingkungan juga terbantu. Apalagi konsep yang, apalagi konsep, kalau konsep yang kita gunakan dalam program itu adalah clean energy atau go green misalnya.
Nah, itu bukan hanya ekonomi dan sosial saja, tapi lingkungan pun akan terbantu. Misalnya membuat program perbaikan tanah-tanah tambang. Tanah tambang yang telah rusak ditambang, ya misalnya pabrik semen, pabrik batu bara, segala macam. Kalau memang itu tanah itu masih bisa digunakan dengan berbagai macam cara, siapa tahu kan? Contohnya yang di salah satu pabrik semen, mereka membuat sebuah program untuk merevitalisasi tanahnya yang tadinya mati karena galian tambang bisa hidup kembali dengan bantuan jarak pakan. Memang program tersebut tidak selesai dalam setahun 2 tahun, tidak. Sampai sekarang masih berkelanjutan. Tapi perusahaan itu membuktikan bahwa satu program mereka saja sudah berkelanjutan. Bahkan dari situ muncul program-program lain dari tanaman jarak pagar itu. Ada yang buat batik dari tanaman tersebut bisa menghasilkan warna untuk batik. Akhirnya dibuat juga program pembatikan dari tanaman itu secara lebih clean energy, lebih go green. Bukan hanya mengembalikan fungsi tanah yang telah mati, mereka juga memberikan program-program lain untuk membantu masyarakat sekitarnya. Mereka mengelola itu. Jadi dana CSR yang keluar bukan hanya sebagai habis karena seremonial saja, tapi dapat bermanfaat juga bagi reputasi dan citra perusahaan ke depannya. Hal itulah yang menjadi bagian penting dari kegiatan corporate social responsibility. Ya, jadi sudah tidak ada lagi tuh tanggung jawab hanya sebagai seremonial. Tanggung jawab hanya sebagai menghabiskan dana saja. Tanggung jawab hanya sebagai laporan saja. Tapi tanggung jawab sekarang harus kita mementingkan bahwa kepentingan butuhnya apa pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulasi itu mintanya apa, terus perusahaan itu pinginnya apa, lingkungan masyarakat itu pinginnya apa. Kita harus bisa menjembatani itu dan harus berkelanjutan dengan berbagi nilai bersama. Prinsip inilah yang diinginkan pada kegiatan corporate social responsibility sekarang. Yang terkenal dengan corporate shared value, creating shared value. Nilai-nilai positif itulah nanti yang menjadi reputasi baik bagi perusahaan. Reputasi itu akan menghasilkan citra yang baik bagi perusahaan. Sehingga nantinya dengan berbagai macam program CSV yang berkelanjutan, perusahaan seperti tidak perlu melakukan promosi yang besar-besar. Tidak perlu melakukan marketing yang besar-besaran. Karena yang akan menjadi agen marketing dan promosi perusahaan secara tidak langsung adalah bagian dari masyarakat di program-program CSR yang berkelanjutan itu. Ini pun menjadi nilai plus bagi perusahaan. Akan mengurangi biaya marketing, akan mengurangi biaya promosi, akan mengurangi biaya-biaya yang lain. Sehingga akan efisien. Setiap apa yang dikeluarkan oleh perusahaan nanti akan lebih efisien. Dan tentunya harus menguntungkan bagi bermacam pihak. Ya, oke. Jadi penciptaan nilai bersama berfokus pada mengidentifikasi dan memperluas hubungan antara kemajuan sosial dan ekonomi. Ya, kinerja perusahaan harus dipantau dan dievaluasi dalam hasil ekonomi. Semua proses bisnis dalam rantai nilai beroperasi dalam lingkungan, dalam konteks komunitas mereka yang lebih luas. Ya, sehingga
perusahaan juga harus ikut andil dalam membangun perekonomian masyarakat sekitar, kemudian lingkungan masyarakat sekitar, sosial masyarakat sekitarnya. Itu yang diinginkan oleh para penentu kebijakan, para pembuat regulasi di negara ini. Sehingga nanti diharapkan dengan berbagai macam corporate social responsibility yang berbagi nilai ini akan dapat meningkatkan ekonomi, lingkungan, dan sosial negara ini. Di samping kita akan melihat berbagai macam keuntungan yang kita dapat sebagai seorang buah perusahaan. Ya. Nilai berkelanjutan ini tidak bisa jadi dalam satu kali pergerakan saja, dalam satu kali event saja. Sehingga, baik, kita lanjutkan. Ya, kegiatan corporate social responsibility harus berkelanjutan secara sosial dan ekonomi demi kemajuan sosial dan ekonomi di masyarakat sekitar, demi kepentingan perusahaan, demi mendukung proses bisnis. Ya, sehingga pendekatan nilai bersama yang nanti diciptakan akan menetapkan peluang usaha, pengusaha, dan pembisnis dalam menciptakan pasar-pasar baru, meningkatkan profitabilitas, dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Ya, ketika perusahaan berjalan dengan baik, dengan konsep berbagi nilai yang baik, ada lebih banyak pekerja yang tersedia di masyarakat yang bakal mendukung perusahaan secara sukarela. Ya, jadi mereka butuh karena mereka memang merasa terbantu dengan program kita. Mereka akan mendukung kita sepenuh hati, sehingga itu akan menciptakan nilai positif bagi perusahaan. Terlebih lagi perusahaan atau pembisnis dapat mengatasi masalah pengangguran, menghasilkan lebih banyak kontribusi pajak pada otoritas pemerintah. Terlebih lagi kan pajak merupakan masalah, katanya. Kenapa banyak yang nggak bayar pajak? Karena mungkin penghasilan mereka juga kurang. Dengan adanya konsep corporate social responsibility yang berkelanjutan dan berbagi nilai bersama sehingga menguntungkan bersama-sama, meningkatkan ekonomi secara bersama-sama, diharapkan dengan itu akan membantu negara dalam meningkatkan standarisasi ekonominya juga. Ya, bahkan Elkington mengatakan bahwa nilai bersama dapat memainkan peran kunci dalam menghancurkan sumber daya utama dan mengurangi keanekaragaman hayati planet ini dan menstabilisasi iklim. Ya, mengatakan bahwa keberlanjutan perusahaan menjadi efisiensi sumber daya. Ya, jadi bahwa berbagai nilai bersama ini akan meningkatkan lagi sumber daya yang sudah hancur. Karena akan banyak hal-hal baru yang muncul dari program ini. Kemudian keanekaragaman hayati yang tadinya tergerus akan diperbaharui lagi oleh kita. Ya. Karena salah satu prinsip dari corporate social responsibility itu adalah lingkungan.
Sehingga dengan kegiatan CSR ini harusnya dapat menambah efisiensi sumber daya. Jadi perusahaan itu menjadi bagian dari perbaikan lingkungan. Contohnya perusahaan yang tadi yang memperbaiki lahan tambang menjadi lahan hidup ditanami oleh jarak-jarak pagar itu memperbaiki proses lingkungan, memperbaiki sumber daya yang tadinya sudah mati menjadi ada kembali, yang tadinya sudah tidak bisa digunakan menjadi bisa digunakan kembali. Nah, hal itulah yang diinginkan oleh perusahaan, hal itu juga yang diinginkan oleh eh, pemerintah. Hal itu juga yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan, pemilik dan lain sebagainya. Memperbarui sesuatu yang sudah rusak. Ya, banyak kan? Nah, perusahaan-perusahaan yang dia justru menjadi masalah bagi lingkungan dengan program CSR ini dengan dana yang sangat besar. Harusnya mereka bisa membuat program-program yang dapat mendukung lingkungan secara lebih baik. Minimal mereka membuat program untuk mengelola limbah-limbah mereka. Kalau mereka tidak bisa sendiri, ya kita kerjasama dengan masyarakat sekitar. Kita panggil ahli itu untuk memperbaiki sumber daya yang ada. Lama iya, waktunya sangat lama dibutuhkan untuk itu semua. Ya, oke. Sekarang adalah saya akan menyampaikan beberapa peran pemerintah dalam kegiatan CSR. Ya. Pemerintah biasa dianggap sebagai penggerak utama kebijakan CSR. Dengan apa? Dengan regulasi undang-undang yang dibuat. Ya, selain itu juga ada faktor lain yang menjadi penggerak, yaitu masyarakat. Di dalamnya ada organisasi sipil dan industri. Ya, selain itu, tata kelola masyarakat secara intrinsik didasarkan pada serangkaian hubungan yang semakin kompleks dan saling bergantung. Ada harapan dan persepsi yang berbeda dalam setiap hubungan pemangku kepentingan yang harus ditangani oleh mengembangkan kebijakan CSR yang tepat. Ya, jadi persepsi ini sangat penting bagi orang komunikasi. Ingat, pesan itu harus disampaikan dengan makna yang sama, tapi mungkin pesannya harus berbeda. Karena pengetahuan dan tujuan seseorang menerima pesan itu pun berbeda. Jadi ketidaksinkronan inilah yang akan menjadi jembatan bagi orang komunikasi agar semuanya jadi sinkron. Ya, di sini kan ada pemerintah, ada pemangku kepentingan, ada pemerintah, ya ada pemangku pemilik perusahaan, sama ada perusahaan dan ada juga masyarakat. Untuk menciptakan kegiatan yang benar-benar bisa memiliki nilai bersama, kita harus bisa menjadi jembatan bagi semuanya, bagi empat hal itu. Menyamakan persepsi dulu, menyamakan pemahaman dulu, sehingga nantinya kebijakan yang dibuat adalah tepat, memiliki nilai bersama bagi semuanya, bagi pemerintah, bagi perusahaan, bagi masyarakat, bagi pemilik. Inilah yang menjadi bagian penting bagi keberlanjutan kegiatan kita nanti ke depannya. Kalau keempat hal ini setuju dan mendukung, ya program kita akan jalan terus. Apalagi kalau program yang kita buat itu benar-benar bisa memberikan keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi semuanya, bagi pemangku kepentingan, bagi pemerintahan, bagi perusahaan, bagi masyarakat, bagi pemilik, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi bagian utama dari kegiatan corporate social responsibility yang diharapkan oleh pemerintah saat ini, diharapkan oleh lembaga-lembaga dunia CSR. Jadi dapat membantu keberlanjutan kehidupan dunia saat ini.
Ya, oke. Kita dorong komunikasi. Dalam kegiatan corporate social responsibility, praktik komunikasi itu akan sangat dibutuhkan. Ya, terutama dalam proses pembuatan dan pelaksanaan program-program CSR itu. Di situ nanti ada organisasi, ada media, ada pemangku kepentingan, ada pemilik, ada perusahaan, ada masyarakat, ada produsen, ada konsumen, ada berbagai macam hal yang bisa kita bawa ke program itu. Untuk mensukseskan program-program CSR kita, tentu kita harus menyamakan persepsi bagi mereka. Oleh karena itu, selain dari regulasi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, oleh bagian dari para pemangku kepentingan, yang ada negara ini, selain secara tertulis, juga diharapkan ada persepsi tidak tertulis, pendukungan untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi kita sebagai orang komunikasi kan tahu ya, kalau terkadang pesan itu tidak bisa kita sampaikan sama, tapi maknanya kita harus sampaikan sama. Mungkin pesan yang kita gunakan berbeda dengan berbagai media. Contohnya ada yang perlu dengan pelatihan, ada yang perlu dengan rapat khusus, ada yang perlu dia hanya diberitahukan inti-intinya saja, ada yang dia membutuhkan eh, gambaran-gambaran ke depannya, chart segala macam, ada juga yang dia membutuhkan perhitungan sosial, ada yang dia membutuhkan statistik, ada yang dia membutuhkan apa pelatihan-pelatihan secara real, ada yang hanya materinya saja, dan lain sebagainya. Hal itu menjadi bagian dari orang komunikasi untuk menyampaikan. Kalau mau kegiatan CSA itu berjalan dengan baik, dengan didukung oleh semuanya, karena ingat penciptaan nilai bersama. Kebersamaan inilah yang akan menjadi bagian penting bagi kegiatan CSR ke depannya, sehingga CSR itu bisa berkelanjutan, ya, berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ya, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Semua yang saya sampaikan di sini hanya untuk contoh perkuliahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.